Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Sugoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Sugoro channel. Dan kali ini kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Konten Ramal Esquero kali ini kita sudah memasuki video atau part yang ketiga. Jadi kemarin sudah ada part 1 dan part kedua. Dan hari ini saya akan kembali lagi untuk melanjutkan video yang kemarin ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, ini agak-agak rame karena saya bikinnya agak-agak ini ya, di pinggir-pinggir jalan ya, untuk di pinggir jalan, bukan di tengah jalan. Kalau di tengah jalan nabrak mobil. Tapi saya usahakan suara saya jelas ya, meskipun agak ada gangguan seperti ini ya. Saya akan mencoba untuk tetap membacakan ramalan zodiak yang hari ini ya. Saya akan membacakan Libra, Scorpio dan juga Sagittarius. Jadi buat teman-teman yang berzodiak itu tadi, silahkan disimak, silahkan ditonton dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip. Dan sebelum kita masuk di Ramal Esquero kali ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Sugoro channel. Dan langsung saja kita akan mencoba untuk membaca kira-kira bagaimana asmara dari ketiga zodiak tadi. Dan berhubung saya sedang di outdoor, saya membawa kartu Witch Tarot. Jadi kalau misalkan saya outdoor kemana-mana itu bawanya yang ini. Kalau yang rider itu untuk di rumah, di studio. Jadi saya akan menggunakan Witch Tarot. Dan sebelumnya kita akan mengacaknya terlebih dahulu. Dan jangan lupa saya ingatkan sekali lagi, buat teman-teman yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa sertakan nama dan juga alasannya kenapa artis ini ingin diramal oleh saya, sembari saya kocok ya. Dan saya juga mengingatkan buat teman-teman yang ingin konsultasi segala macam masalah, misalkan ada masalah keuangan, karir, asmara, kesehatan, ingin diramalkan oleh saya, ingin konsultasi dengan media kartu tarot, bisa langsung hubungi saya di Instagram saya di @aditya_esquero. Langsung saja di DM ya. Saya akan mencoba membantu semaksimal mungkin. Dan jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Oke, sudah cukup. Nah, saya akan ambil kartu yang pertama, adalah untuk Libra. Asmara Libra tahun 2020 di bulan Desember. Ini dia kartu yang pertama untuk Libra. Oke, di sini untuk Libra saya melihat asmara dari Libra di bulan Desember tahun 2020 ini agak-agak mengkhawatirkan, karena saya melihat di sini ada beberapa masalah yang datang silih berganti ya. Jadi masalah yang kemarin belum selesai, tiba-tiba datang lagi masalah yang kemarin-kemarin belum selesai, datang lagi ya. Jadi secara bertubi-tubi. Nah, di sini saya melihatnya Anda meskipun ada masalah bertubi-tubi tapi tetap melanjutkannya, tetap teguh, tetap tegar untuk mengarungi cerita bersama pasangan Anda ya. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa Anda itu meyakini bahwa hubungan Anda dan doi gebetan kamu itu adalah hubungan yang memang kamu yakini ya, kamu niati juga. Jadi ya emang agak-agak menyakitkan ya, karena berbagai masalah datang silih berganti, namun kamu tetap tegar, tetap teguh untuk mengarungi cerita cinta kamu sama si doi ya. Meskipun seperti itu, saya sarankan Anda harus tetap Anda harus cepat ini ya, cepat tanggap bagaimana kira-kira menyelesaikan masalah yang mungkin sudah berlarut-larut kemarin, untuk segera diselesaikan supaya tidak menumpuk-numpuk lagi. Saya khawatirnya apabila Anda terlalu sering menumpuk permasalahan dan tetap lanjut ya, tetap show must go on ibarat kata seperti itu, Anda di kemudian hari bisa kewalahan juga karena permasalahan yang datang bertubi-tubi ya, bertambah namun tidak terselesaikan ya. Jadi saya sarankan Anda untuk menyelesaikan dulu, menyelesaikan yang kira-kira saat ini Anda rasakan seperti apa, itu Anda selesaikan.
Anda cari jalan keluarnya seperti apa ya. Apabila memang itu adalah permasalahan bersama dengan pasangan kamu ya, kamu harus bisa segera bertemu kemudian mencari jalan keluar ya. Seperti yang saya bilang kemarin, apabila bertemu itu lebih enak untuk menyelesaikan setiap masalah ya. Jadi saya harap Anda bisa segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu supaya kedepannya itu bisa enak. Kedepannya itu juga kalian tidak terlalu menabung masalah yang cukup banyak ya. Jadi kalian bongkar celengan, malah celengannya itu isinya itu tadi permasalahan yang tidak kunjung diselesaikan. Jadi segera selesaikan. Semoga hubungan kalian berdua bisa segera membaik dan bisa kembali ke hubungan yang romantis. Dan kartu yang selanjutnya adalah untuk zodiak Scorpio. Kartu yang keluar untuk Scorpio kira-kira ya, ini dia kartu yang keluar untuk Scorpio. Oke, untuk Scorpio di sini saya melihat hubungan kamu sama si dia itu cukup bagus, cukup dinaungi Dewi Fortuna ya, cukup banyak keberuntungan yang ada. Namun di sini saya melihat masih ada beberapa ego yang terlihat ya. Jadi bisa dibilang ini agak terbantu. Kenapa hubungan kalian bisa baik-baik saja? Karena salah satu dari kalian masih bisa untuk mengalah. Jadi apabila masih ada seseorang yang mau mengalah, itu adalah ingin tetap membuat hubungan kalian tetap bagus ya. Ingin supaya tidak terjadi masalah ya. Kalau misalkan salah satu dari kalian itu masih ada yang mau mengalah, itu bukan berarti dia itu merasa menerima apapun ya. Bisa jadi karena sabarnya masih ada ya, kesabarannya masih ada, kemudian juga tidak ingin memperkeruh suasana ya. Jadi itu yang membuat hubungan kalian saat ini baik-baik saja. Tapi ya apabila kamu mengetahui itu adalah sesuatu yang kurang bagus, kurang elok ya, karena mengalah terus ya, kamu harus bisa melihat keadaan juga supaya tidak berlarut-larut, tidak kemudian semerta-merta harus selalu mengalah ya. Jadi harus ada pergantian, jadi ada yang silih berganti. Jadi jangan si dia mengalah terus atau kamu mengalah terus ya. Jadi bicarakan, oh aku nggak sukanya itu seperti ini, aku kurang nyamannya seperti ini ya. Jadi kamu ngobrol, jadi dibicarakan. Karena kalau sudah bicara itu lebih enak itu tadi ya, lebih nyaman, lebih tahu ini mau kayak gimana ya. Jadi hati-hati, meskipun saat ini hubungan kamu sama si dia itu bagus, tapi ini seperti agak menyimpan bom waktu ya. Jadi apabila kamu tidak bisa segera mencari kira-kira komponen-komponen yang harus diputuskan sebelah mana supaya bom ini tidak keluar ya, tidak meledak ya, kamu harus bisa mencarinya. Apabila sudah dapat ya, sudah mendapatkan kabel A, kabel merah atau kabel biru yang harus diputuskan, nah itu harus segera ya. Supaya apa? Supaya bom itu tidak meledak, supaya hubungan kalian juga tidak tiba-tiba kesabarannya habis, kemudian marah-marah, kemudian kamu itu nggak ngerti aku, kamu itu gini. Nah itu adalah salah satu bisa dibilang bom waktunya ya, bom waktu yang akan bisa meledak sewaktu-waktu. Jadi kamu harus bisa mengendalikan emosi, lebih bisa mengontrol diri, kemudian juga bisa ngobrol dan dari hati ke hati membicarakan yang tidak disukai apa, yang kurang enak itu apa, yang kurang bagus itu apa ya. Jadi diketahui satu sama lain supaya hubungannya bisa tetap berjalan dengan baik, bisa tetap serasi, bisa tetap harmonis, dan hubungan kalian juga di akhir tahun 2020 ini bisa lebih serius lagi, dan juga ya sisi positif dari hubungan kalian mulai terlihat. Jadi kalian manfaatkan ya kepositifan hubungan kalian supaya bisa menjadi hubungan yang lebih bagus lagi. Dan next kartu yang terakhir, the last card, yaitu adalah Sagittarius. Jadi kita lihat asmara dari Sagittarius ya, ini dia kartu Sagittarius. Untuk Sagittarius adalah the lover
Untuk Sagittarius di bulan Desember tahun 2020 ini saya melihat hubungan kamu sama si doi cukup bagus ya. Terlihat harmonis, terlihat serasi ya. Jadi saya melihat di sini hubungan kamu sama si dia itu makin lengket-lengket aja ya. Udah kayak amplop sama perangko ya. Jadi udah tidak bisa terpisahkan, sudah sangat erat, dan juga sisi-sisi dari hubungan kalian itu sudah terlihat kepositifannya, sudah terlihat positif, sudah terlihat harmonis ya, sudah pokoknya yang positif itu terlihat, dan juga saling saling mengerti satu sama lain. Ini adalah salah satu kunci di mana hubungan apabila sudah saling mengerti satu sama lain itu sudah menjadi hubungan yang bagus. Itu sudah menjadi salah satu kunci untuk menjalin hubungan dengan erat, dengan harmonis. Itu sudah salah satu kunci ya. Apabila saling mengerti itu pasti sudah nyaman, sudah enak ya. Yang tidak disukai apa jadi akan dihindari, yang disukai apa pasti akan diberi, akan dilaksanakan, dan akan pastinya akan jadi sesuatu yang sudah sewajarnya, dan juga sebagai maju supaya hubungan kalian ini lebih serius lagi ya. Jadi untuk Sagittarius saya lihat cukup bagus dan lebih dipererat lagi ya. Di bulan Desember ini saya lihat akan makin bagus, makin erat. Namun saya melihat juga akan ada beberapa permasalahan yang mungkin akan datang ya. Jadi kalian harus tetap mempererat hubungan kalian, selalu satu hati, satu rasa, sama rata ya. Jadi akan saling mengisi, itu tadi saling mengisi dan juga saling mengerti, itu adalah kunci untuk Sagittarius di bulan Desember ini ya. Saya melihat cukup nyaman dan juga sudah merasa bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Jadi apabila ini adalah pilihan yang tepat untuk Sagittarius, kalian harus mempertahankannya, kalian harus bisa memperjuangkan apa yang kalian yakini ya. Semoga hubungan kalian bisa lebih bagus lagi dan juga bisa seperti apa yang kalian harapkan. Apabila kalian sudah yakin ya, semakin diyakinkan di dalam hati, kemudian di perbuatannya juga ya, kedewasaannya tingkatkan lagi kedewasaannya yang saling mengerti dan saling memahami. Itu saya rasa sudah hal-hal yang wajar di Sagittarius ini ya. Jadi semoga makin langgeng, makin serius lagi, dan juga semoga segera memasuki jenjang yang lebih serius lagi. Dan akhirnya ketika zodiak sudah saya bacakan, kita akan melanjutkan lagi, masih ada satu video ya. Jadi akan ada part keempat, jadi tunggu saja. Buat kalian yang belum dibacakan, bisa cek di kolom deskripsi, sudah saya sertakan linknya ya, dari 1, 2, 3, 4 ya. Tinggal yang keempat yang belum saya share. Jadi tunggu saja biar nggak ketinggalan. Jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa ya untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang untuk memberikan pengetahuan dan juga wawasan dan juga sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya ingatkan sekali lagi, ini hanya sebatas ramalan, ini hanya sebatas prediksi, bukan maksud saya untuk mendahului kehendak Tuhan, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Akhir kata saya Aditya Segoro, mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.